Tapi yang menarik kalau di Korea itu tuh jadi term yang dinamakan Korea discount gitu. Jadi saham-saham Konglonya justru itu valuasinya terdiskon. Kalau di Indonesia saham-saham Konglonya itu kan valuasinya premium gitu. Loh, kok bisa saham-saham Konglo di sana malah dikasih diskon? Kalau sampai Indonesia dikeluarin gitu dari MSCI Emerging Market Index, itu kan berarti orang-orang ya terpaksa harus jual kan. Nah, kalau orang-orang terpaksa harus jual 300 triliun ada selling pressure. Lu bayangin aja, saham-saham Indonesia average trading value-nya di bulan Maret kemarin tuh sekitar 30 triliun. Itu dari semua universe ya. Universe yang dipegang MSCI Emerging Market Index, let's say setengahnya lah trading value-nya. 15 triliun lah, let's say. Kalau lu ada selling pressure 300 triliun itu liquidity 20 hari. Tapi kalau misalnya kayak algo yang bahasanya retail gitu, kadang-kadang kita suka ngomong algo asing. Itu apa sih? Nah, kalau misalnya di US ya kan kesannya di US itu tuh gampang buat investasi, soalnya kan di sana ada indeks investing, kita tinggal beli SPY, QQQ, lu tinggal beli aja terus. Kesana tuh kayak naik terus equity di sana gitu kan. Gue sering banget dapat pertanyaan dari audience, itu apa sih saham yang lu bisa beli, lu tutup mata long term gitu, sama kayak US gitu. Kayak ada nggak sih kayak saran buat mereka tuh apa gitu? Rania kali. Sebenarnya especially buat kayak emerging market kayak Indonesia itu nggak pernah one size fits all gitu loh. Setiap tahun, setiap masa tuh bisa jadi ada perubahan karakter di market. Jadi yang dibutuhkan di market tahun lalu sama tahun ini definitely udah beda banget kan guys. Jadi kayak yang tahun lalu tuh mungkin siapa yang duluan masuk menang gitu kan. Tahun lalu karena satu arah, one directional. Tahun ini volatilitasnya cukup gila kan, naik turunnya dalam waktu yang sangat pendek gitu, rapid banget deh gitu. Jadi kayaknya kalau di masa-masa di mana market tuh lagi volatile seperti ini, sebenarnya mungkin yang active fund manager itu mungkin ada edge ya dibandingkan let's say the retail investor yang mungkin nggak punya waktu banyak untuk memonitor volatilitas market yang sangat rapid ini gitu. Jadi ada baiknya sih di-consider sih tahun ini mungkin it could be a good year buat active fund management ya compare to let's say yang index fund ataupun yang lainnya gitu. Pengen dengar dari Sander sih, soalnya kan lu kan dulu dari US kan. Dari US, lu dulu dari quant, lu juga pasti punya teman-teman di kiri kanan yang stylenya berbeda-beda, mungkin yang fundamental investing juga gitu. Cara lu melihat MSCI play atau saham-saham Konglo ini kayak gimana sih gitu? Apakah ada bahasa Konglo play gitu? Siapa Konglo di sana? Elon Musk play gitu misalnya. Oke, jadi kalau gue sih ngelihat saham-saham Konglo ini valuasi premiumnya justified atau enggak gitu. Jadi kalau gue sih mikirnya kalau secara sistematis ya, ada yang namanya Gordon Growth Model gitu. Kalau lu pernah dengar, jadi kita bisa ngitung kurang lebih ya PB ratio yang fair itu berapa gitu. Itu formulanya return on equity minus growth dibagi cost of equity minus growth gitu. Nah, jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu misalnya saham Konglo ini kasih return on equity yang jauh melebihi rata-rata pasar gitu. Terus growth rate-nya juga tinggi gitu. Nah, itu tuh valuasi premiumnya justified gitu, make sense gitu. Tapi kalau misalnya saham-saham Konglo ini punya valuasi yang premium karena misalnya free float-nya tipis, terus ada narasi mau dibeli Vanguard. Wih, sama apa itu gue nggak tahu. Atau karena ya story-nya simply karena bakal ada passive flow karena masuk MSCI gitu. Mungkin itu ya bukan saham valuasi premium yang bagus gitu. Oke, tapi di US ada nggak sih yang kayak gitu? Kayak MSCI story lah gitu, saham ini bakal di drive ke sana. Itu ini cuma unik ke Indonesia gitu. Menurut gue ini Konglo Play ini MSCI Story itu tuh cuma variasi dari thematic investing gitu. Thematic investing itu artinya orang berinvestasi karena suatu narasi atau suatu tema gitu. Kayak yang lagi hype di US kan belakangan ini itu kayak AI trade gitu. Jadi saham-saham yang related ke AI kan lagi terbang gitu. Itu dari main timnya AI ada sub timnya juga, misalnya invest ke saham-saham data center,
invest ke saham-saham yang bikin chip semiconductor gitu. Nah, kalau di luar Indonesia tuh kan ada juga di podcast sebelumnya kita bahas Adani. Adani kan sempat ada kasus juga sama MSCI kan. Terus ada juga kalau di Korea itu kan ada cebol-cebol tuh kayak Samsung, LG, Hyundai gitu. Nah, tapi yang menarik kalau di Korea itu tuh jadi term yang dinamakan Korea discount gitu. Jadi saham-saham konglonya justru itu valuasinya terdiskon. Kalau di Indonesia saham-saham konglonya itu kan valuasinya premium Oh gitu. Loh, kok bisa saham-saham Konglo di sana malah dikasih diskon? Kan kasih diskon nanti kan murah. Betul. Kan secara lu nggak usah kasih label pun lu bakal beli berdasarkan fundamental investing harusnya. Betul. Nah, jadi kalau view di mereka itu kalau saham-sahamnya Konglo gitu yang kayak Samsung gitu-gitu, itu tuh corporate governance-nya kurang gitu karena powernya dikuasai segelintir orang gitu. Makanya dikasih diskon valuation-nya. Corporate governance-nya gitu-gitu. Betul. Oh, menarik. Berarti ya ada keunikan masing-masing lah gitu. Tapi kalau misalnya di US misalnya mereka punya narasi segala macam, apa ya narasinya kesannya kan relatively ujung-ujungnya fundamental juga. Misalnya lu ngomongin AI misalnya. AI kan story-nya adalah lu punya growth sekian persen per year on year-nya growth-nya tinggi. Therefore lu memberikan valuasi yang tinggi gitu kan. Ke Indonesia kan kayak agak detached gitu ya. Kalau yang penting kalau mau masuk ke MSCI kita gas. Iya. I think di US ada yang nggak make sense juga sih. Kalau lu tahu misalnya GameStop saga ya mereka kan itu bukan karena fundamental kan, simply karena ada hedge fund yang nge-short terus retail pada beliin supaya hedge fund-nya kalah gitu. Iya. Jadi ada keunikan cerita masing-masing yang sebenarnya belum tentu semuanya based on fundamental juga. Kalau misalnya kita ngeliat ke GameStop gitu ya. Iya. Dia kenaikan sama penurunan juga absurd juga sebenarnya. Betul, exactly. Iya. Tapi kalau misalnya lu ngeliat itu kayak gimana? Kayak dengan exitnya fund-fund asing kayak gini ya. Kayak seberapa reliant sih kita tuh sama fund-fund asing ini di Indonesia? Apakah sekarang mereka pernah cabut berarti sekarang lebih retail driven atau kayak gimana? Oke. Jadi kepemilikan lokal di saham-saham Indonesia itu tuh udah naik ya sejak 5 tahun lalu. Kayak yang kita tahu jumlah SID itu juga udah growing banyak banget. Di akhir 2020 itu mungkin jumlah investor kita cuma 3,8 juta. Tapi di akhir 2025 kemarin jumlah investor itu udah tembus 20 juta gitu. Nah kalau ya itu kan SID berarti semua kan ada reksadana, ada saham, ada obligasi gitu. Kalau yang saham doang itu kurang lebih setengahnya lah gitu. Nah akibatnya kepemilikan lokal di saham Indonesia itu juga naik dari 51% ke 56% dalam 5 tahun terakhir gitu. Yes, tapi kita masih tetap bergantung ke saham-saham asing gitu. Kenapa? Sorry, bukan saham-saham asing, fund-fund asing maksudnya. Nah, kenapa? Soalnya price discovery di saham itu lebih marginal driven, bukan stock driven. Marginal driven tuh maksudnya gini. Jadi orang-orang yang mau beli dan jual saat ini nih, sekarang nih, itu tuh mereka yang menentukan harga. Bukan orang-orang yang on the sideline yang cuma pegangin barangnya gitu. Itu tuh yang menentukan harga. Nah, dengan kalau misalnya ada penjual yang agresif nih, itu kalau nggak ada equally strong buying pressure, itu tuh harga-harga saham ya pasti turun gitu. Apalagi dengan skala AUM yang di benchmark ke MSCI misalnya. Itu tuh kalau misalnya Indonesia sampai dikeluarin dari MSCI Emerging Market Index, itu tuh selling pressure-nya akan signifikan gitu. Dan di lokal, I don't think ada yang bisa counter selling pressure segede itu gitu. Apakah itu makanya MSCI sama FTSE mau apapun yang apapun yang terjadi kita masih sangat membutuhkan mereka dan kesannya tuh regulator kita bener-bener mau mengikuti apa yang diminta sama mereka, soalnya impact MSCI sama FTSE segede itu gitu buat kita gitu ya. Mungkin gue kasih referensi kali ya. Jadi total AUM yang di benchmark ke MSCI Emerging Market Index itu sekitar 1,8 triliun US dollar gitu. Let's say Indonesia cuma 1% lah. 1% itu berapa tuh? Berarti 18 billion kan. 18 billion itu kalau dikali rate sekarang mungkin sekitar berapa? 300 triliun gitu. Nah, 300 triliun itu tuh kalau sampai Indonesia dikeluarin gitu dari MSCI Emerging Market Index, itu kan berarti orang-orang ya terpaksa harus jual kan. Nah, kalau orang-orang terpaksa harus jual 300 triliun ada selling pressure, lu bayangin aja, saham-saham Indonesia average trading value-nya di bulan Maret kemarin tuh sekitar 30 triliun. Itu dari semua universe ya. Universe yang dipegang MSCI Emerging Market Index, let's say setengahnya lah trading value-nya. 15 triliun lah let's say. Kalau lu ada selling pressure 300 triliun itu liquidity 20 hari.
Iya, iya, iya. Heeh. Sander bantu jaga. Sander bantu Waduh, jaga. harus Bro Leon nih. Iya, terus waktu kemarin IHSG dari dari Januari sampai sekarang turun dari 9 ribuan ke sekarang 6.900. Apa yang ada dalam otak seorang CIO gitu? Kita mungkin pas kemarin itu kita udah cukup well position ya dari sisi alokasi aset. Ya, kita juga secara MI, secara house MI itu lebih cenderung banyak di obligasi korporasi. Jadi di mana lebih cenderung resilient, tidak volatile as saham gitu ya. Jadi kita secara as a house gitu MI itu cukup resilient lah. Mungkin dari sisi kinerja kita masih bisa mempertahankan positive return tersebut lah gitu. Jadi kita mungkin nggak terlalu less affected dibandingkan some of the other MI ya pas lagi market itu pas lagi saham itu turun drastis ya. Ini kan sesuatu yang kita pengen belajar juga kan. Soalnya kalau misalnya udah crash, abis itu lu switching jadi RDPT, ya itu mah semua orang juga bisa dan udah telat anyway gitu kan. Tapi yang kita pengen tahu kan adalah sebelum itu kejadian, itu tuh udah switch duluan gitu. Nah kita pengen belajar dari itu deh, kayak gimana caranya lu bisa switching lebih awal sebelum market crash ini jatuh lebih dalam gitu. Apalagi kemarin waktu MSCI, kan habis itu kan dari regulator ngasih unjuk bahwa mereka itu tuh mau respon dengan baik. Mereka mau melakukan perubahan. Dan setelah crash, udah ada recovery gitu. Kan bisa aja ada orang yang punya prinsip, udah recover nih, waktunya kita beli lagi gitu misalnya. Nah tapi kan untuk itu stay on the sidelines, untuk bilang, enggak deh kita tetap obligasi dulu gitu. Which crash seterusnya adalah gara-gara perang Iran yang kalau misalnya belakang kita bukan Trump, kita nggak tahu bahwa itu akan melakukan itu gitu kan. Dan ya, jadi gimana caranya kita bisa foresee itu gitu? Kita yang kita lihat terus tuh misalnya let's say, currency is one thing juga sih, one of the key indicator ya. Biasanya kita juga tim kita tuh selalu update lah, udah mulai gerak nih. Yeah. Terus di bond juga, bond market kita kan memang kita closely monitor tiap hari karena memang itu that's our most of our asset classes are ya. Yeah. Jadi kita pergerakan di bond market, liquidity movement misalnya di banking system maupun di pasar fixed income itu kita monitor terus lah intinya. Jadi sinyal-sinyal biasanya sometimes kadang-kadang tuh yang bergerak duluan tuh fund flow atau likuiditasnya itu loh. Itu yang indikator-indikator early yang kita monitor closely, dan itu biasanya early indicator. Karena biasanya sebelum massive things happen terus impact ke price, itu ada early sign di likuiditas atau fund flow yang bisa jadi menarik dan jadi sinyal buat kita melakukan sebuah tactical allocation gitu. Jadi kita pindah studio dikit ya, soalnya tadi tiba-tiba hujan super deras, jadi kita pindah ke studio gue yang biasa di sini, soal di sini lebih kedap suara gitu. Gue sisa beberapa hal lagi yang gue pengen nanya sih. Pertama buat lu ya Sander ya, kan lu kan dulu di Quant kan. Nah kalau misalnya di Quant itu kan, kalau misalnya gue di Indonesia atau enggak teman-teman di sini di Indonesia, kita suka ngeliat Broksum, suka liat AKBK gitu kan. Itu kan anggap kita adalah algo asing, itu bahasa kita gitu. Apakah itu sama dengan pengertian lu dengan waktu lu dulu di Quant gitu? Oke, jadi algo itu macam-macam ya. Ada yang namanya execution algo gitu. Terus ada juga yang namanya alpha algo. Kalau execution algo itu dipakai lebih ke misalnya kayak broker-broker misalnya dapat order dari klien mereka gede gitu, dari fund gitu. Nah mereka itu biasa split ordernya gitu. Gimana cara mereka execute ini order yang gede ini supaya minimize market impact-nya gitu. Execution algo itu tujuannya seperti itu. Jadi bukan untuk cari profit dari trade-nya sendiri gitu. Kalau yang namanya alpha algo itu baru tujuannya untuk cari profit dari trade-nya itu sendiri. Jadi mereka jual beli gitu. Oh, jadi kalau misalnya execution algo itu intinya ada asing pengen beli, mereka menggunakan sekuritas ini dan sekuritas itu bakal punya algo gitu untuk gimana cara execute misalnya
oke gue mau beli let's say 10 juta lembar BBCA gitu. Gimana cara mereka itunya? 10 juta lot BBCA, gimana cara mereka execute-nya Itu gitu. tuh cuman sebatas split order doang. Hmm. Jadi belinya kecil-kecil kayak averaging aja gitu. Atau itu bisa main beli, abis itu mereka jualin dulu di market, ya kan, create fear atau apa, ya kan, jadi create apanya, jadi ya bikin kayak gitu, kayak dua arah gitu. Maksud kalau misal orang eksekusi beli, apakah itu berarti cuma pure beli atau ada buy and sell-nya, sell itu dengan alasan supaya mereka harganya diturunin lagi gitu, supaya mereka bisa beli di bawah atau kayak gimana gitu. Kalau execution algo yang standar sih di US nggak ada gitu-gituan ya. Biasa tuh contoh execution algo itu kayak misalnya TWAP atau VWAP. TWAP itu time weighted average price gitu. Kalau VWAP itu volume weighted average price gitu. Jadi ada juga algo-algo lain misalnya percentage of volume gitu-gitu. Tapi itu tuh most of the time mereka in one direction gitu. Jadi kalau ordernya itu untuk beli gitu ya, yang mereka lakukan itu ya beli gitu. Cuman ya cara nge-splitnya aja yang beda-beda gitu. Ya supaya jangan langsung ngehajar HK gitu, harganya langsung naik kayak Betul. gitu. Atau mereka juga misalnya biasa trade pakai iceberg order gitu. Misalnya kalau lu mau beli 10 juta lot gitu, lu nggak langsung hajar 10 juta lot lu taruh di order book. Itu kan semua orang ngeliat tuh. Itu ya marketnya bisa udah gerak, lu di front run gitu. Jadi mereka biasa taruhnya kecil-kecil biar nggak gitu kelihatan. Oh, jadi mereka taruh kecil-kecil, kalau misalnya udah kena taruh kecil-kecil lagi. Betul, di replenish gitu. Iya, iya. Daripada langsung 50 ribu lot, 50 ribu lot, 50 ribu lot. Taruh Iya. 50 ribu lot BCA, langsung ketahuan siapa. Exactly, iya. Oh, ya supaya selalu kelihatan di frekuensinya juga kan. Kalau misalnya ada 200 ribu lot yang ngantri, frekuensinya cuma 4, wah gile. Ada 4 orderan doang nih kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kayak algo yang bahasanya retail gitu, kadang-kadang kita suka ngomong algo asing. Itu apa sih? Maksudnya yang satu lagi, yang alpha gitu. Mereka berarti nyari cuan dari trades gitu maksudnya. Oh iya, kalau Alpha Algo itu yang kayak gue pakai di Virtu dulu gitu. Jadi mereka punya ya macam-macam sinyal lah untuk decide ini kapan good time to buy dan kapan good time to sell gitu. Kayak misalnya kayak di Virtu dulu tuh kita ada beberapa signal misalnya kayak order book imbalance gitu. Terus kita juga ada misalnya ngeliatin index arbitrage gitu. Apakah harga suatu ETF dan underlying basketnya itu ada di location gitu. Iya, iya. Gimana strategi quant dan data apa aja yang dipakai Bro Sander ketika masih di Virtu? Ini kan soal gua kan Virtu apa nggak pernah loss di 1 tahun atau apa gitu ya? Kalau nggak salah lu punya record gitu ya? Jadi bukan nggak pernah loss dalam 1 tahun sih. Jadi tuh ini dulu public information sebelum Virtu pas dia mau apply IPO di tahun 2014, dia tuh disclose ke SEC kalau dalam 5 tahun terakhir nih sebelum IPO, dia tuh cuman ada 1 hari yang rugi gitu. SEC itu kayak OJK-nya di US lah gitu. Iya, iya, iya. Nah terus kayak data-data apa aja yang dipakai gitu? Nah, terus apakah itu pergerakannya mirip dengan apa yang dilakukan sama AKBK sekarang? Soalnya ada beberapa trader itu tuh bahkan mereka ngelihat cara AKBK itu jual beli, udah kelihatan patternnya, oh ini AKBK gitu. Soalnya kalau misalnya kita beli berdasarkan broker summary, berarti kan udah telat. Udah lewat. Udah lewat itu. Ada mereka tuh yang dari cara ngeliatin bid offernya aja udah kelihatan, oh ini algo asing nih gitu. Jadi mereka bisa ngikutin nebeng bareng mereka atau apa di momen itu, nggak usah nunggu sampai broksumnya keluar besoknya ngapain gitu. Iya, itu emang ada apa ya? Algo-algo yang semacam itu gitu. Jadi lu bisa nge-recognize pattern-nya gitu. Di Virtu pun sama kayak gitu. Basically kan quant itu intinya adalah lu cari statistical pattern yang punya risk reward yang bagus gitu. Iya. Terus data apa aja yang dipakai dan strategi kayak gimana? Data yang dipakai sih standar sih kita dapat full order book data gitu dari exchange gitu. Terus data running trade definitely dipakai gitu. Terus selain itu ya kita ada FX rate juga gitu. Terus kita juga ngeliatin data kayak misalnya tiap indeks tuh kan tiap ETF itu konstituennya apa aja dan weightnya masing-masing berapa persen dari konstituennya gitu. Terus kita juga punya data risk model dari MSCI Bara gitu-gitu. Apakah algo yang sama bisa di-replicate di Indo gitu? Apakah berbeda nggak sih kayak algo yang dipakai di Indo versus yang di US? Oh itu harus berbeda banget ya. Soalnya kayak dari sisi marketnya pun berbeda. Jadi kalau di US marketnya itu sangat fragmented. Di US itu ada belasan exchange. Kalau di Indonesia kan cuma 1 kan, Indonesia Stock Exchange gitu, IDX.
Dari fee structure-nya pun itu beda banget gitu. Kalau di Indonesia, lu tiap kali trading pasti kena fee gitu. Kalau lu jual bahkan kena another 0,1% PPh final kan. Kalau di US itu biasa kebanyakan exchange itu fee structure-nya maker taker namanya. Maker taker tuh maksudnya kalau lu trade-nya itu misalnya lu ordernya ke match karena pas lu lagi antri gitu. Itu tuh lu malah dapat rebate gitu. Lu nggak di charge fee malah dapat rebate. Kalau lu untuk trade-nya itu lu HK atau haki gitu. Nah, itu baru kena fee gitu. Menarik ya. Even cara nge-charge-nya pun berbeda gitu. Cara nge-charge-nya pun berbeda. Oh. Dari liquidity pun sangat-sangat berbeda definitely gitu. Jadi kan ada AK, ada BK. Kan kalau misal Makmur pakai TP, kan ada TP nih. Jadi algo TP gitu kan. Dibikin sama Sander dong. Gitu. Kalau mau belajar quant, apa yang harus dipelajari dan mulai dari mana? Gimana ya? Belajar dari Stanford kali ya? Gimana? Ya, journey untuk jadi quant itu panjang ya. Nggak bisa lu jadi quant cuma dalam 3 bulan gitu. Kayak foundationnya itu pasti matematika, statistik gitu, sama programming gitu. Kalau matematika, lu mungkin bisa mulai belajar dari linear algebra. Kan ada kelasnya Gilbert Strang itu gratis di MIT OpenCourseWare gitu. Terus kalau lu mau belajar optimization, itu ada kelas convex optimization di Stanford Online. Profesornya namanya Stephen Boyd gitu. Terus kalau statistik gitu, lu mungkin bisa baca bukunya All of Statistics dari Larry Westerman. Itu I think ada gratis PDF-nya di website Carnegie Mellon University gitu. Kalau Bible Market Microstructure itu tuh Trading and Exchanges by Larry Harris gitu. Itu tuh dulu pas gue baru join Vir tuh, bos gue nyuruh gue baca buku itu gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu ngedesain algo di Wall Street gitu ya, kayak pelajaran apa sih yang lu bisa lihat sebagai orang yang dulu mendesain itu ya di Wall Street ya, yang lu kalau misalnya lu lihat data-data yang terjadi di Makmur gitu dengan apa yang si retail itu lakukan, kira-kira apa kesalahan yang paling mahal yang retail itu bikin dan itu terus berulang-ulang? Oh, oke. Jadi kalau dari data gitu yang gue lihat, mungkin 2 kesalahan yang paling fatal itu adalah pertama disposition effect. Disposition effect itu artinya lu jual winners terlalu cepat dan lu hold losers terlalu lama gitu. Padahal yang optimal kan mungkin sebaliknya. Let winners run, terus lu cut losers fast gitu. Kalau kesalahan kedua itu mungkin mereka nggak pakai position sizing kali ya. Kalau mereka percaya dengan suatu saham, mereka hajar all in atau ya nggak beli sama sekali. Padahal kan ada optimal bet size-nya gitu. Kayak misalnya bisa pakai Kelly Criterion yang gue ngomongin di acara Kompas tahun lalu gitu. Iya. Terus kalau misalnya menurut lu kan waktu MSCI rebalancing itu kan ada orang-orang yang berusaha front run gitu kan. Nah, apakah itu algo-algo itu juga melakukan itu? Iya. Biasanya? Dulu tuh actually di US ya at least yang gue tahu tuh banyak quant fund tuh yang misalnya sebulan sebelum announcement itu tuh mereka udah mulai masukin ke model gitu, ngitung probability saham-saham apa aja yang bakal masuk, probability-nya berapa persen, saham-saham apa aja yang bakal keluar, probability-nya berapa persen. Itu tuh sebulan sebelum announcement gitu, dan mereka update probability-nya tiap hari gitu. Nah, untuk saham-saham yang diprediksi bakal masuk, nah mereka itu beli. Kalau saham-saham yang diprediksi bakal keluar ya mereka short gitu misalnya. Dan semakin tinggi probability-nya ya positionnya juga semakin gede juga gitu. Berarti ini dengan MSCI yang bakal datang gimana nih bro? Probabilitasnya apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus front run dengan kita exit duluan gitu, jual duluan, atau kayak gimana based on what you see? Oke, kalau dari jujur sih kalau menurut gua kayak ini kan tipe strateginya itu event driven strategy kan. Kayak tipe strategi kayak gini tuh menurut gua nggak cocok lah buat retail karena lu butuh infrastructure yang bisa support misalnya ngitung probability-nya gitu, terus execute trade-nya otomatis gitu. Kalau lu update probability tiap hari pakai tangan ya bisa gitu, terus lu execute tiap hari pakai tangan ya itu juga bisa, tapi itu akan susah banget gitu. Lu nggak punya advantage lah di sini compare ke algo gitu. Jadi mungkin lesson-nya adalah buat retail itu ya itu, lu nggak harus selalu menang di semua game gitu. Tapi yang bisa lu lakukan adalah yang penting lu nggak kalah di game di mana lu nggak punya advantage gitu. Lu cari alpha tempat lain aja yang lu punya advantage. Apa yang retail punya advantage? Yang retail punya advantage itu misalnya kayak compare ke fund-fund misalnya saham yang nggak terlalu liquid gitu. Misalnya lu ngelihat ada opportunity di sana, lu analyze apa financial statement-nya atau gimana. Nah itu kan
karena retail mungkin trading volumenya kecil gitu. Nah mereka mungkin masih oke untuk masuk ke sana. Tapi fund-fund yang gede kan nggak bisa masuk ke sana. Kalau gimana bro secara positioning? Oh, kalau gue secara positioning sih, gue banyak yang USD base ya investmentnya ya. Kayak misalnya gue beli ETF gold gitu. Terus gue juga banyak di tech stocks di US gitu. Terus kalau dari fixed income US dollar, gue taruh cukup banyak di Star Fixed Income Dollar yang tadi gue udah sebut gitu. Terus kalau RDPT rupiah juga ada, masih lumayan gitu. Tapi kan kalau misalnya kita beli RDPT yang USD, kan kita kan ada peraturan di mana kita tuh maksimum convertnya 50.000 per month kan. Nah itu kayak gimana? Salah satu cara ya itu kan berarti limitation kalau lu nggak punya dolar kan. Kalau misalnya kayak gue dulu kan income gue di dolar gitu. Jadi gue emang punya banyak dolar gitu yang bisa gue invest gitu. Kalau misalnya beli ada underlying-nya RDPT gitu, apakah itu tetap kena nggak sih 50.000 itu? Oh kalau ada underlying dokumennya itu mungkin bisa lebih dari 50.000 gitu. 50.000 kan itu untuk yang tanpa underlying document gitu. Apakah RDPT termasuk underlying juga? Kalau reksadana, lu mau beli reksadana fixed income, I think lu bisa pakai underlying-nya misalnya prospektusnya gitu. Rania ada experience nggak gitu? Sebenarnya bisa sih kayak form order itu bisa dijadikan Underlying document untuk beli US dollar ya? Iya. Biasanya sama kalian juga do that gitu. Jadi actually itu bisa mau beli FI dolar gitu kan. The form itu bisa dilampirkan, form order itu bisa dilampirkan untuk dijadikan underlying pada saat kita mau beli US dollarnya gitu. Dan boleh lebih dari 50.000 ya kalau pakai itu berarti ya? Seharusnya bisa ya. Oh oke. Iya. Tapi ya teman-teman cek masing-masing lah ya. Nanti cek masing-masing aja dari bank maupun dari harusnya dari bank ya. Bank bakal request sesuatu dikasih formnya aja. Soalnya setahu gue sih, gue lagi on the way coba sih. Makanya tadi nanya. Soalnya emang kepentok loh. Kan kemarin 100.000. Kalau 100.000 nyicil 100.000 sebulan ya masih oke. Tapi kalau misalnya 50.000, kapan selesainya ya sampai tahun depan. Rupiahnya udah 18.000 duluan. Nanti gue lumayan nunggu. Kemarin gue kan selalu dibilang, Pak cuman bisa 50.000 gitu. Ya udah gue nunggu. Apalagi sekarang misalnya udah udah akhir April kan. Ya udah minggu depan berarti udah bisa unlock 50.000 lagi. Tiba-tiba USD udah kayak gini. Kayak lu kungfuin promo makmur dong bro. Pakai nama istri, pakai nama PT. Pindahin duit ke PT-nya gimana caranya? Aduh, segala macam. Ya nama istri. Nama Tristan, nama anak gua 6 tahun. Nama 6 tahun. Umur 6, umur 3 atau lagi anak gua bisa lah 200.000 kalau gitu. Thank you so much bro for your time. Thank you. Thank you so much Rania ya. Thank you. Thank you.